Halo, Assalamualaikum. Saya di sini ingin mencoba membahas, menjelaskan kronologi bagaimana terjadinya insiden pada tanggal 1 Oktober. Terlebih dahulu kita ucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita dalam-dalamnya kepada Aremania yang telah kehilangan banyak supporternya pada hari itu. Tapi ini coba kita jadikan sebagai pembelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, ini saya sarikan dari ada sebuah berita ya. Nanti sumbernya akan saya sampaikan. Ini Stadion Kanjuruhan. Dia memang rata-rata stadion di Indonesia itu menghadap dari utara ke selatan. Jadi gawangnya ada di utara dan ada di selatan, dan tribun VIP biasanya ada di sebelah barat. Dan kemudian eh, tribun untuk supporter yang besar itu di sebelah timur. Kalau di Kanjuruhan pembagiannya seperti ini. Jadi di VIP sebelah barat, dan tribun utara dan tribun selatan untuk supporter yang ultrasnya ya, supporter garis keras. Nah, ini kita mulai terjadi apa yang terjadi setelah peluit panjang dibunyikan. Kita ketahui bersama Arema kalah dari Persebaya, musuh bebuyutannya yang selama ini tidak pernah menang ya di Malang. Kemudian itu menimbulkan reaksi yang kekecewaan, amarah dari supporter. Kita lihat ada pemain Arema yang mendatangi tribun penonton untuk menyampaikan permintaan maaf. Nah, kemudian ada satu orang penonton dari tribun 7 dan 8, jadi tribun yang memang dekat dengan lapangan menghadapi langsung, dan juga 9, 10 ini biasanya memang diisi oleh supporter fanatik atau ultras atau die hard fans. Jadi ada penonton yang masuk atau supporter yang masuk untuk memberikan dukungan atau mengekspresikan kecewaan dan amarahnya. Kita juga kurang tahu motifnya apa. Saat itulah mulai masuk penonton yang lain. Nah, sayangnya pada saat itu polisi atau aparat keamanan di sana yang memang tugasnya menjaga aset, yaitu aset PSSI ya, karena di sini uh, sebuah acara yang dilaksanakan oleh PSSI dan PT LIB, ini mengamankan asetnya itu pemain. Nah, sayangnya dengan tindakan yang represif. Sehingga begitu supporter yang pada saat itu kapasitas 38.000 diisi 40.000 sekian, itu ada satu supporter yang ya istilahnya dikasari oleh aparat, tentu saja secara kolektif akan terbangun sebuah kesadaran untuk saling membantu. Jadi mulai banyak supporter yang masuk. Nah, di sini adalah titik tolaknya, yaitu reaksi aparat pada saat itu. Maksudnya cukup langsung membawa pemain kembali masuk ke dalam tribun VIP, ke dalam ruang ganti ya. Tapi, nah ini kita lihat sendiri kesaksian dari beberapa orang yang supporter yang selamat. Di situ ada Andika, di sini dipukul tongkat, kemudian ratusan penonton dari segala penjuru tribun masuk melompati pagar. Nah, ini satu lagi yang perlu diingat, stadion di Indonesia memang antara lapangan dengan tribun penonton itu dibatasi pagar, jadi tidak mudah dari tribun untuk masuk ke lapangan, harus memang melompat pagar yang tinggi sekitar 2 meter. Nah, kemudian banyak sekali ratusan dari tribun, dan kita lihat di sini aparat sepertinya mulai kewalahan. Nah, selanjutnya mulailah dilemparkan bom ya, bom asap atau gas air mata di sini ya. Tapi pertama waktu ditembakkan masih ke dalam lingkungan uh, lapangan sepak bola untuk menghalau supporter. Semakin banyak kemudian yang masuk, uh, supporternya semakin banyak yang masuk. Ada sekitar 4 tembakan kalau kita lihat ada saksiannya. Nah, begitu semakin banyak supporter yang masuk, kita lihat tidak hanya dari tribun 7, 8, 9, 10, kemudian gas air mata juga ditembakkan ke pojok tribun selatan, yaitu tribun 14 dan 12. Itu mulai chaos, penonton yang di tribun 14, 13, 12, dan 11 ini mulai berhamburan mencari pintu keluar.
Kita lihat di sini, polisi dari depan VIP menodong pistol gas air mata ke arah gawang kidul ya, ke selatan ya, selatan yang di bawah ya, selatan itu. Kemudian gas air mata ditembak ke arah Tribun 10 hingga Tribun 14. Memang sasarannya adalah Tribun Selatan, karena mungkin banyak penonton yang lompat pagar dari Tribun Selatan ini masuk ke dalam stadion, ke dalam lapangan. Nah, ini dilihat ini terutama di Tribun 14. Jadi pintu di Tribun 14 ini, di sektor 14 Stadion Kanjuruhan ini kita lihat terbuka, tapi di sektor 13 tertutup. Disitulah banyak terjadi terhimpit, terinjak-injak, kemudian lemas di situ. Di pintu 14 bisa keluar, kemudian tapi sayangnya kalau kita lihat di sini agak sulit keluar dari pintu 14, jadi penonton yang bernama Chandra ini kemudian masuk ke dalam lapangan. Itulah kenapa di Liga Inggris memang tempat paling aman adalah lapangan. Jadi tidak ada sekat atau tidak ada pagar yang tinggi untuk membatasi tribun dengan lapangan, karena jika ada terjadi kejadian seperti ini, paling aman itu sebetulnya ke lapangan. Meskipun memang di lapangan ada polisi, kemudian ada TNI dan lain sebagainya, tapi jika mereka tidak bertindak secara pasif itu mungkin bisa dikondisikan seperti yang terjadi pada saat Persebaya melawan Rans. Supporter masuk ke lapangan, terserah mereka mau berbuat apa di lapangan, yang penting selamat semua, gitu kan. Ya, ini yang sangat disayangkan sekali. Kenapa kemudian terjadi hal seperti ini, dan supporter terjebak. Kita lihat asapnya itu di 14, 13, dan 12, dan juga sisa-sisa dari tadi gas air mata di Tribun 7 dan 8. Nah, jadi seperti itu, dan memang kedepannya kalau bisa, pertama pintu-pintu di tribun itu harus segera dibuka sebelum peluit panjang dibunyikan. Memang ada kesempatan untuk orang masuk, tapi sekali lagi demi keamanan, untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, itu untuk tidak ditutup bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Jadi harus dibuka semuanya minimal 15 menit sebelum peluit panjang dibunyikan. Satu. Yang kedua, tempat yang paling aman sebetulnya memang ada di lapangan. Jadi di lapangan itu lebih terbuka, dan juga gas air mata itu ya maksudnya tidak pekat di situ ya. Jadi ya sebaiknya memang supporter masuk ke dalam lapangan itu diperbolehkan seperti di Liga Inggris. Jadi mungkin sementara itu saja, itu kronologinya, bisa sumbernya ada di sini, silahkan diklik tautan itu. Terima kasih BBC News Indonesia telah merangkumkan pengalaman-pengalaman dari supporter yang survive dari insiden. Sekali lagi kita turut berduka, dan ini adalah sebuah momen kelam bagi sejarah sepak bola Indonesia. Selanjutnya mungkin nanti akan saya berikan tips dan trik bagaimana kita tetap ke stadion dengan aman dan tetap memperhatikan kenyamanan sebagai supporter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.